Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Berembuk Surabaya. Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Sejarah bangsa pernah mencatat peristiwa G30S PKI. Ini di tahun 1965 hingga munculnya TAP MPR nomor 33 tahun 1967. Ini berkaitan tentang keterlibatan Bung Karno. Namun, di sini ada sebuah keputusan yang kemudian dianulir dan tidak berlaku lagi sejak tahun 2003. Ini tentunya juga menegaskan ya sebuah peran mutlak Bung Karno sebagai founding father bangsa dan pahlawan yang perlu disosialisasikan baik melalui lembaga pendidikan maupun kegiatan. Nah, seperti apakah ini tentunya semuanya akan coba kita diskusikan bersama dalam program Berembuk Surabaya yang tentunya dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saya akan langsung perkenalkan yang menjadi tamu kita di hari ini. Beliau dari Komisi D DPRD Kota Surabaya ada Bapak Abdul Ghani Muklas Niam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, Mbak Eli. Saya harus belajar banyak sejarah hari ini pemirsa, karena tentunya dari narasumber kita ini pasti akan ada banyak Pak sebagai pembuka. Hal apa sih mungkin yang harus kita edukasikan? Karena memang tema kita di hari ini adalah edukasi meluruskan sejarah. Bung Karno tidak bersalah sebagai pembuka, Pak Ghani. Ya, ini mungkin bagi sebagian anak muda yang paham akan sejarah merupakan hal yang begitu memilukan dan sedih. Karena beliau ini adalah sosok proklamator, ya kan, bapak bangsa, yang membawa bangsa ini mendunia, tapi digituin, ya kan. Dia adalah presiden yang tidak menerima upah dan tidak menerima pensiun. Ya kan, 57 tahun dia disematkan sebagai pengkhianat bangsa dan terlibat G30 SPKI. Apa tidak kejam seperti ini? Terhadap Bung Karno aja seperti itu. Bagaimana kekuasaan ini begitu keji. Makanya Bung Karno mengatakan, bagaimana mengelola negara ini dengan baik. Banyak sekali tempo hari yang lalu kita ditugaskan untuk ke luar negeri, salah satu di negara Ceko, itu ada yang namanya Pak Bambang Sujono. Bang Sujono itu dia mendapatkan disekolahkan oleh pemerintah yang di bidang kedokteran, spesialisnya ahli bedah. Dia tidak berani pulang pada tahun 65. Karena dianggap PKI. Bung Karno pun juga memberikan banyak sekali yang tidak kembali lagi ke Indonesia. Sehingga bangsa ini harusnya bisa mengepakkan sayap begitu kencang, tapi terhambat. Yang memburamkan sejarah, itu sebenarnya bagaimana sih, ya, Pak? Kekuasaan itu sendiri. Ya kan, kekuasaan itu ketika tidak ditopang dengan prinsip komitmen, nalar berpikir bagaimana membangun dan menata mesejahterakan masyarakat, ya jadinya akan yaitu tadi akan lupa akan semuanya, karena nafsu angkara murka itu yang akan menghambat kita, bahwasanya menata negara itu tidak bisa melihat hanya kepentingan golongan saja, kan harus diakomodir secara keseluruhan. Yang ingin bangsa ini bisa sejahtera, makmur, apa sih yang tidak kita miliki di bangsa ini? Ya kan, tinggal nantinya proses pengelolaannya itu dilakukan dengan benar apa tidak. Jadi kita bisa membayangkan ada yang negara itu yang musimnya itu hanya dingin terus, ada yang tidak, itu juga merasakan betul. Sementara kita di tengah-tengah itu. Lah, kalau kita melihat flashback lagi ke Surabaya. Ketika saya masih kecil, Bung Karno ini katanya kan lahir di Blitar, dan itu selalu didengung-dengungkan dan diinformasikan kepada khalayak umum. Coba bayangkan, ternyata usut punya usut, dilakukan riset, lahirnya di kota Surabaya. Dan pemerintah kota Surabaya mengabadikan itu. Dalam bentuk apa? Yakni membeli rumah kelahiran Bung Karno. Betul. Lah, tapi kita berharap apa? Sebagai anak muda yang melek politik. Lah, saya merasa bangga sekali kepada keluarga Bung Karno. Beliau menyampaikan kita nggak pernah dendam terhadap negara.
ketika dibegituin seperti itu. Lah dari sini kita bisa paling tidak bisa meneladani terhadap sosok-sosok kenegarawan seperti apa. Itu yang kita harapkan. Awal mula untuk upaya meluruskan sejarah itu seperti apa sih perjalanan dan perjuangannya Pak Goni? Ya itu kan dari teman-teman dari pusat. Karena melihat selama proses berjalannya waktu itu, dan itu disahkan di era pemerintahan saat ini. Nah kalau kita aja semisal di era pemerintahan sebelumnya, kan ya bisa-bisa saja. Tinggal goodwill-nya seperti apa. Lah dari proses demikian itu, mana ada proses penyelidikan terhadap keterlibatan Bung Karno di era zaman Orba. Padahal amanat undang-undang itu jelas. Baik. Ya kan? Dari proses itu akhirnya apa? Terkuaklah semua. Oke, berarti ketika Bung Karno ini ada apa sejarah harus diluruskan. Bung Karno dinyatakan tidak bersalah karena sejak tahun 2003 melalui Menkumham tadi. Berarti itu sudah jelas dan memang harus disosialisasikan agar semuanya memahami sejarah yang benar, begitu ya Pak Goni? Iya betul, apalagi saya misalkan dikait-kaitkan karena saya di PDI Perjuangan dikata-katain hal kayak gitu, ya kan? Maka dari itu ini sudah terang benderang. Satyam Eva Jayati, kebenaran pasti akan menang. Ya makanya kan kita berharap apa? Sudahlah kita berjalan pada aturan yang berlaku saja. Jadi jalan itu yang lurus kalau di kita. Makanya saya bersyukur ada Bu Megawati yang pada waktu menerima penghargaan itu, surat itu dari MPR, meneteskan air mata. Tapi tidak dendam dengan negara ini. Ini kan negarawan sejati. Negarawan sejati. Jadi maka dari itu saya merasa bangga yang luar biasa. Dan kita sebagai kadernya paling tidak bisa meneladani itu semua. Bapak selain Bung Karno, seperti Bapak tadi menyebutkan, tentunya ada banyak sekali mereka yang sesungguhnya berjasa begitu ya pada negara, tapi justru memiliki sebuah nama baik yang tercoreng dengan label menjadi bagian dari G30 SPKI itu sendiri. Seperti apa Pak mungkin? Ya maka dari itu kan ya silakan kan bisa menempuh jalur-jalur yang sudah dilalui. Yang prosesnya begitu sangat panjang. Ya kan bayangin aja berapa puluh tahun proses yang begitu panjang. Jadi sampai kita memunculkan bahwasanya Bung Karno ini kan merupakan sosok proklamator, simbol gerakan, simbol panutan anak muda yang sampai detik ini ajaran-ajarannya itu masih bisa dimanfaatkan dan bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke. Nah, ini kita masuk pada seperti apa tentunya upaya edukasi yang bisa diberikan dari fakta sejarah yang benar itu tadi, Pak. Ya, paling tidak itu proses pemulihan nama baik beliau. Baik. Dalam bentuk seperti apa? Kita awali dari mana dulu, Pak? Kalau bicara proses pemulihan nama baik, berarti pemulihan ke sejarahnya dulu kah? Atau bagaimana nih? Ya, paling tidak kan disosialisasikan. Disosialisasikan, saya kemarin juga kontak Pak Kadiknas, Pak Yusuf Masruf untuk mensosialisasikan hal ini. Jadi selama ini ya kan kalau kita ingin menghancurkan sebuah bangsa kan hancurkan dulu sejarah itu. Agar apa? Ini hancur semua beserta budayanya itu sehingga apa? Pemuda ini tidak punya pegangan. Padahal sejarah ini menjadi kaca benggala agar kita ini tidak kembali kepada masa lampau. Masa lampau. Sepakat. Nah, kan apa yang harus kita lakukan sehingga kita terus melaju dan membawa bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar, pemirsa Garuda TV, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Update terbaru dari dunia olahraga. Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV.
Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Musik trending Senin sampai dengan Jumat. Hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat, dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat Karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV.
Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami, pemirsa Garuda TV, untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Pak Abdul Ghani masih bersama dengan kita. Bapak, kembali, kalau tadi sudah ada beberapa upaya yang dilakukan di Kota Surabaya. Ini yang lebih masif lagi, artinya adakah mungkin bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota, Pak? Dalam bentuk sebuah kegiatan mungkin, atau seperti apa, Pak? Ya, paling tidak, ini kan mau masuk di bulan Juni. Bulan Juni ini ada hari kelahiran Bung Karno. Oke. Ya kan, juga di dalamnya juga segala macam hari kesaktian yang begitu sakral. Ya paling tidak teman-teman dari Dinas Pendidikan juga merayakan hal yang sama sebagai bentuk penghormatan kepada sosok beliau. Baik. Karena bayangin kan, sosok anak muda yang dari Kota Surabaya ini, ya kan, ya memiliki sejarah yang luar biasa. Luar biasa. Dan dia menimba ilmu di Kota Surabaya. Ya, ini pada waktu itu kan gurunya HS Cokroaminoto. Ya kan, begitu sungguh luar biasa. Jangan sampai anak-anak muda ini, generasi muda ini, ya mohon maaf, ya tidak survival. Ya kan, itu yang kita harapkan betul dalam rangka menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat ini. Jadi bayangin saja, Bung Karno, kita dalam artian itu pada waktu di eranya beliau itu kan sungguh luar biasa, dan dia sampai bisa menemukan makam Imam Al-Bukhari, dan itu dalam agama Islam saja dia itu sosok yang luar biasa, ulama yang luar biasa, perawi hadis yang luar biasa, dan itu dimakamkan di ladang gambut pada waktu itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu kan yang bisa merubah tatanan dunia ini. Betul. Dan sampai sekarang gagasan Pancasila itu dari siapa juga? Kan dari semua elemen. Dan sampai saat ini mungkin yang paling cocok yang bisa menyatukan dunia itu adalah Pancasila. Pancasila, oke. Ya. Baik. Pak Goni, saya pengen Anda berbicara pada generasi muda kita. Bagaimana membuat anak-anak muda di Kota Surabaya khususnya, ini untuk bisa mau lebih mempelajari sejarah yang benar tentunya. Seperti apa, Bapak? Ya, maka dari itu perlu ada treatment-treatment khusus. Jadi dilakukan mulai sejak dini. Oke. Ya kan, dalam bentuk apapun. Contoh di pemerintah. Dari semua stakeholder ini bekerja sama. Contoh Diskominfo dan sebagainya. Jadi kayak semisal dari pihak SMP maupun SD, kan di sini kan ada wisata religi, ada wisata edukasi, ada wisata sejarah juga. Paling tidak ketika itu pelajaran-pelajaran seperti itu, atau ketika mau ini jangan kemana-mana. Paling tidak apa? Menekuni dalam artian apa? Datang ke tempat-tempat wisata yang bersejarah tadi. Sehingga apa? Ada nilai-nilai tersendiri. Bagaimana kita contoh saja makam B.S. Supratman. Bayangkan yang membuat sebuah lagu kebangsaan. Ya kan? Terus apa penghormatan kita terhadap beliau yang menyatukan gara-gara nyanyi gitu. Oke. Ya kan? Berarti ketika ditanya apa yang bisa menjadi rujukan bagi generasi muda kita untuk bisa mencari tahu sejarah yang benar, itu di mana, Pak Goni? Ya paling tidak pemerintah kota memberikan informasi yang otentik. Memberikan informasi melalui, nah itu melalui media apa yang melalui dinas-dinas terkait. Oke. Semisal dinas terkait entah apa sosialisasi dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya seperti ini. Nah, ketika itu ditata dengan baik, dikemas dengan baik, kan bisa mendatangkan dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Betul. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau ini bisa ditata dengan baik, wah sungguh luar biasa. Saya pernah ngobrol Pak Goni, ini soal tempat-tempat wisata dan bersejarah di Kota Surabaya. Dibayangkan waktu itu ada sebuah seorang tour guide begitu ya, yang bisa menceritakan. Ini sebenarnya juga akan bisa menjadi gerbang juga ya, artinya untuk bisa meluruskan sejarah itu tadi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Kota Surabaya. Ini bisakah sebenarnya ide ini untuk bisa dikembangkan, Bapak? Ya bisa saja, lakukan aja FGD atau seminar-seminar itu. Oke. Jadi libatkan secara keseluruhan baik akademisi maupun yang lain, sehingga semakin kuat. Oke. Sehingga apa?
sosok karakter bangsa ini biar tidak tercerabut oleh budaya dari luar. Sosok yang seperti apa sih? Orang Indonesia itu. Sosok yang seperti Bung Karno. Ini kan harus dibangun mulai sejak dini. Kalau nggak dibangun kan repot juga, Mbak Eli. Maka dari itu perlu digagas lebih lanjut. Bagaimana mengenalkan siapa sih Bung Hatta, siapa sih Bung Karno. Dan ini paling tidak menjadi pelajaran buat generasi muda yang dimana pada waktu itu di era anak muda-muda pada waktu itu, ya kan, itu sungguh luar biasa ingin bangsa kita ini merdeka. Baik. Tanpa adanya Bung Karno mana kita bisa merdeka. Dan merasakan begitu tentramnya ini. Dan kita tahu kan negara yang berperang itu gimana ruwetnya, gimana porak-porandanya. Lah sampai sekarang kita bisa menikmati ini atas jasa beliau. Atas jasa beliau. Baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali dan tentunya kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Mengulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasa kan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya Amerika Serikat pada Juni. Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. Terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Kita anak Indonesia, senandung ceria dalam harmoni, menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda.
Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Bisa amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Pak Goni, saya coba menjadi Gen Z, yang artinya ketika mereka butuh informasi apapun, hal paling instan yang akan dilakukan adalah googling, begitu kan. Ketika mereka ketik Bung Karno, Bung Hatta, informasi yang disajikan dalam teknologi ini sesuaikah sebenarnya dengan fakta sejarah yang ada, Pak? Iya kan, kadang seperti itu kan. Makanya kan perlu teman-teman paling tidak itu meluruskan mana yang tidak benar, ya coba dicarikan supaya jadi benar. Nah, dari kacamata ini kita bisa melihat ternyata kok seperti ini. Karena memang kita ketahui bahwasanya Bung Karno ini adalah sosok mentor maupun motivator yang sungguh luar biasa kan, sehingga bisa mempengaruhi tatanan dunia itu pada waktu itu kan, gerakan blok barat dan blok timur itu. Lah, di mana di situ kondisi geopolitik yang sungguh mengerikan seperti itu. Lah Bung Karno hadir di situ kan bisa menata sebagian kan luar biasa. Lah paling tidak ini menginspirasi anak-anak muda kita untuk mungkin bisa diterapkan di zaman era saat ini. Yang dimana di era Bung Karno hampir tidak semuanya ada. Kondisi ekonomi yang begitu sulit, kondisi macam apapun, sehingga kita bisa menikmati sedemikian rupa seperti ini. Nah, ini yang kita harapkan, paling tidak apa yang muncul bukan hanya melalui media-media dari gawai kita aja gitu ya. Tapi apa? Yang tadi sudah saya bilang, anak-anak itu perlu disosialisasikan dan diajarkan dari adik dan nilai edukasi. Apa? Nanti semisal di bulan 1 Juni ini adakan dong upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila, termasuk mungkin kelahiran Bung Karno dan sebagainya. Dan kenalkan sosok Bung Karno ini seperti ini. Untuk membangun bangsa ini sampai bisa mimpi beliau ini berdiri di kaki sendiri. Ya kan, berdikari itu. Trisaktinya Bung Karno kan macam-macam itu. Itu luar biasa. Kalau saya coba kaitkan dengan fungsi dewan di sini, artinya sebenarnya bisakah Pak Goni ini diupayakan, artinya masuk dalam sebuah aturan yang ini bisa langsung menjadi sebuah keharusan dalam tanda kutip bagi seluruh
warga kota Surabaya untuk bisa memperingati, terus juga seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak? Ya, fungsi kita ini kan di fungsi legislasi kan. Jadi fungsi controlling juga, dan juga fungsi budgeting. Oke. Bayangkan sendiri, Pak Wali Kota aja memerankan sosok Bung Karno tuh. Ya kan? Harusnya sebagai stakeholder yang ada bisa menerjemahkan dengan baik. Oke. Harus bergerak seperti apa begitu iya, harusnya seperti apa? Harus menerjemahkan dengan baik. Masa semisal saya saja memperingati apa itu? Upacara tanggal 16 Agustus, mana ada? Apa di situ? Tujuannya apa? Karena pada waktu itu Bung Karno diculik oleh anak-anak muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan itu. Nah, saya dikatain salah. Kamu itu ngapa-ngapain? Kok bikin upacara tanggal 16 Agustus? Aneh-aneh aja. Jadi saya kumpulkan itu Fatayat, Muslimat, anak-anak IPENU, anak-anak nelayan. Saya kumpulkan di lapangan dengan memakai atribut seadanya mereka. Bayangkan, sebagai bentuk penghormatan. Agar apa? Ya sejarahnya seperti ini, tanpa kita kurangi apapun. Pak, saya jadi ingin tahu, respon publik ketika ada upaya untuk bisa meluruskan sejarah itu seperti apa, Pak? Dengan apa yang sudah Pak Goni lakukan? Ya sudah, toh biarkan saja. Yang penting kita ini berbuat. Oke. Terlepas masyarakat. Respon apapun, monggo begitu ya? Silakan. Jadi kita ini paling tidak itu ingin, saya sebagai anak muda, tidak ingin kembali ke masa yang lampau. Kalau situ mau kembali ke masa yang lampau, ya silakan. Sebenarnya hal mudah yang bisa saya jawab, kenapa mungkin sebagian orang tidak bisa menerima apa yang Bapak lakukan karena belum tahu. Artinya informasi itu belum sampai, begitu kan? Mereka taunya sejarah ya yang sampai dengan hari ini yang dikonsumsi banyak orang itu, Bapak. Nah iya, dari situ kan kita bisa melihat, ya udah silakan. Intinya kita ini udahlah berjalan saja terlurus terus, berbuat yang baik terlepas mau dicemooh orang maupun tidak, kita sudah biasa. Jadi kita ini ya kan, paling tidak saya diajarkan sama orang tua yang seperti itu, melihat kisah-kisah Nabi, ya seperti itu, paling tidak tujuan kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu saja, simpel saja. Dan makanya saya mengimbau kepada dinas terkait, ya paling tidak adain dong. Ya mulai sekarang mana ada upacara, ya kan, serentak. Sampai kadang anak-anak muda kita itu, generasi Gen Z, tidak hafal lagu Indonesia Raya. Coba bayangin, kan kacau juga tuh. Lah dari sini hal yang sederhana saja. Coba saja kadang itu pengamen-pengamen, saya kasih lebih, suruh coba nyanyiin Indonesia Raya, nggak hafal. Itu kan hal yang baca proklamasi belum tentu. Gila. Apalagi. Lah maka dari itu, kan kekuatan kata-katanya Bung Karno itu sungguh dahsyat, itu luar biasa. Sehingga bisa menghipnotis seluruh bangsa ini untuk melawan penjajah. Bayangin di Surabaya saja, ya kan, jenderal yang begitu sangar, yang begitu hebat, W.S. Malabi, meninggalnya di Surabaya. Coba begitu kekuatan, kegotong royongan arek-arek Surabaya. Lah ketika itu yang dibangun semangat itu. Waduh. Sebenarnya dengan label Surabaya sebagai kota pahlawan ini harusnya juga saling ada terkaitannya lebih begitu ya, Pak? Maka dari itu bentuk penghormatannya seperti apa. Makanya kita berharap, makanya diawali oleh Pak Wali Kota sampai dia bikin Soekarno itu penyobekan bendera itu di di Hotel Yamato Majapahit lah, begitu ya. Tapi kan coba dikemas sedemikian rupa sehingga anak-anak muda itu biar kesannya itu tidak kesan masih konvensional, lebih diterima lagi oleh anak-anak muda. Tapi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ini sudah cukupkah, Pak Goni? Kalau kita melihat beberapa teatrikal yang dilakukan sudah cukup membuat kita mau melihat sejarah begitu kan? Ini sebenarnya sudah sebuah langkah yang positif kah kalau versi Pak Goni dari pemerintah kota untuk mengenalkan sejarah, Pak? Ya, dari pemerintah kota sungguh sudah luar biasa, tapi coba ditambah lebih lagi deh. Lebih lagi dalam artian apa? Saya ingin di sekolah-sekolah itu upacara yang kita tiap pagi di era saya itu setiap hari Senin mulai digalakkan lah. Jadi kan mulai digalakkan tuh, itu sehat luar biasa tuh. Pagi kita berjemur. Betul. Padahal kalau ketika kena COVID disuruh berjemur, ya kan? Ya, sepakat. Ya kan? Maka dari situ kan ada itu komandan upacara,
Terus itu menyampaikan himbauan-himbauan terkait dengan momentum kegiatan upacara seperti apa. Dan dari banyak hal untuk mentransformasikan sejarah itu. Sehingga paling tidak anak-anak didik kita itu ya bisa menerjemahkan dengan baik dan mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Gerbang yang paling mungkin untuk bisa melakukan perubahan ini diawali dari pendidikan, Pak. Seperti apa Bapak menanggapi hal itu, Pak? Ya, kan sudah saya sampaikan kepada dinas terkait agar apa ini bisa diimplementasikan di dalam perilaku sehari-hari peserta didik, termasuk apakah mungkin bisa dimasukkan di dalam kurikulum sekolah dan sebagainya. Dari sekarang PMP saja sudah ada. Ya kan? Berganti istilah mungkin. Lah, ya kan repot nih. Jadi maka dari itu dan perlu diingat bahwasanya juga kita sampaikan tanggung jawab ini bukan hanya dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, juga tanggung jawabnya orang tua juga. Karena anak tumbuh kembang itu kan sudah diceritakan apa yang punya andil lebih utama adalah orang tua. Ya kan kita sikapi itu. Jadi kalau kita bisa melihat urutan pendidikan itu, sekolah itu adalah nomor 2 dari orang tua. Selanjutnya lingkungan. Nah, kalau kita mau tarik ulang, sekolah ini cuma berapa jam? 7 jam. Selebihnya dengan siapa? Keluarga. Dari 24 jam itu. Nah, maka dari itu apa? Ya ayo bangun bersama. Bagaimana kalau tidak paham cara pola asuh, ya datang ke dinas terkait. Bagaimana Pak anak-anak saya ini bisa menjadi anak yang memiliki kualitas, memiliki prestasi yang sungguh luar biasa. Sehingga nama keluarga bisa terangkat. Itu kan harusnya seperti itu. Oke. Menurut Pak Goni, sudah sempatkah duduk bersama? Artinya dinas terkait sudah siap untuk bisa mendukung semua program yang dilakukan pemerintah kota ke depannya untuk bisa menguatkan sejarah itu sendiri, Pak Goni? Ya, alhamdulillah. Saya dorong teman-teman untuk melangkah jangan sampai kita kembali lagi ke belakang. Coba kita bayangkan saja, H.S. Cokroaminoto muridnya cuma berapa? Sampai menggemparkan dunia seperti ini. Kan begitu kan? Padahal seperti apa? Lah jangan sampai dunia pendidikan kita yang ada di kota Surabaya malah lebih jauh ketertinggalannya. Padahal Bung Karno ini lahir di sini. Dan tempat tinggal dia menimba ilmu juga di sini. Lah, terus kita lebih jauh dari kota-kota lain, waduh, ya pasti teman-teman pasti akan marah-marah semua. Oke. Saya melihat beberapa hari terakhir ini, media memang agak-agak gencar berbicara tentang sejarah ini, Pak. Artinya saya ingin tahu apa sih sebenarnya melatar belakangi dari pemerintah kota Surabaya untuk bisa mengajak warganya agar lebih paham tentang sejarah, upaya meluruskan sejarah. Ini apa sebenarnya ada di balik ini semua, Pak Goni? Ya, ini kan sebenarnya bukan pelurusan akan Bung Karno saja, tapi paling tidak seluruh warga punya sejarah masing-masing. Dan itu kita berharap sejarah itu menjadi kaca benggala buat kita semua, menjadi evaluasi, bahan pertimbangan, terus bahan mengambil sebuah keputusan, dan juga menjadi sebuah ilmu pengajaran bagi kita, agar kita ini tidak kembali, oh kok seperti ini ya, berlaku seperti ini, berarti treatmentnya harus seperti ini. Jangan sampai mengulang itu tadi ya. Iya, itu yang kita harapkan. Nah, kalau anak-anak muda kita itu melek akan sejarah, saya yakin kita tidak akan malah jangan harap apa. Ya sejarah dari luar bawa ke sini ngapain? Kan budaya-budaya dari luar ngapain bawa ke sini? Nah, akan lebih kuat akhirnya. Iya, ini kuat. Kita. Coba yang malah di luar negeri banyak budaya-budaya kita diakui oleh negara-negara lain. Dan terlambat menyadari biasanya. Betul. Bayangin suku. Ya kan budaya kita itu hampir banyak. Ya, betapa indahnya Indonesia ini. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel. Sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Ya, bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV.
kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda Dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Sahabat, kita bisa raih mimpi selama kita bekerja keras. Jangan malas, belajarlah berjuang untuk meraih mimpi. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Kan berakhir indah. Tetap bekerja keras, kita semua bisa meraih mimpi. Kita kuatkan tekad, yakinlah semua bisa. Bakatku, bakatmu mungkin saja beda, dan hobiku, hobimu juga tidak sama. Tetapi semangat kita harus bersama, berjuang untuk meraih mimpi yang indah. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa. Yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Berjuang untuk meraih mimpi yang indah kan berakhir indah. Tetap bekerja keras. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Turun langsung ke bawah di masa reses ini tentunya menjadi sebuah momen begitu ya. Kita sebagai masyarakat Kota Surabaya juga menantikan intinya untuk bisa bertatap muka langsung, bertemu, berbincang, dan wadul kalau bahasa Surabayanya. Wadul tentang apapun yang terjadi di bawah. Nah, saya juga ingin tahu nih seperti apa kemarin proses dari Pak Goni ketika di masa reses. Adakah oleh-oleh yang bisa di-share untuk kita di hari ini, Pak Goni, monggo. Ya, jadi tempoh hari yang lalu saya melihat
Banyak yang mandul nggak sih Pak kemarin? Ya, nggak, lebih solutif saja saya. Oke. Lebih solutif itu dalam artian apa yang kita lakukan untuk, kan kita dasari bahwasanya bangsa ini besar kan karena gotong royong kita. Baik. Kerjasama kita, nggak mungkin sebuah masalah itu saya pikul sendiri. Beban berat itu sudah berat sekali kita. Akhirnya apa? Saya cross check di lapangan bersama dengan tim untuk mapping dan monitor isu-isu kesehatan di lapangan seperti apa. Oh, ternyata di tempat saya ada 7 orang anak stunting. Ya kan? Padahal ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi 7 orang anak stunting itu diantaranya ada yang jantungnya bocor. Ya kan? Dan ini kan menjadi sebuah masalah luar biasa. Makanya pada waktu itu kita undanglah teman-teman Fatayat, KSA, terus juga kita undang dari teman-teman ahli gizi. Kita datangin tuh. Jadi saya sedikit cerita, semua ini milik ibu ahli gizi. Jadi sejak dia menceritakan kenapa anak itu bisa stunting, berarti kan dari proses pada waktu hamil, kebutuhan gizinya kadang tidak tercukupi dengan baik, sehingga anak itu ketika lahir juga tidak dengan kondisi yang sebaik mungkin. Ini kan juga menjadi masalah tersendiri. Oke, Bapak, saya boleh cut sebentar. Di luar sana ada yang coba mendeklarasikan Surabaya zero stunting. Ini satu hal yang... Ya kan ada Jadi di sana itu bukan per hari ini, kita pastikan tempo hari yang lalu, di tahun di era sebelumnya, ya kan? Memang kita sudah bersihkan. Tapi pra-stunting ini kan masih ada. Angka kemiskinan masih ada, ya berarti di dalamnya pasti ada stunting. Ya, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kita sendirian. Makanya saya kemarin tolong ini dipantau. Dipantau segala macam, ayo kita bersama-sama memikirkan. Agar apa? Masyarakat yang dalam kondisi yang seperti ini bisa terangkat kehidupannya. Dan pemerintah kota kurang apa, APBD-nya hampir luar biasa untuk kepentingan warga kota Surabaya. Kadang kita ini mata telinga itu kan terbatas. Makanya kemarin saya kaget juga hal yang terjadi seperti itu di dapil saya. Makanya langsung kita, itu pun ketika kita ngasih bingkisan makanan, itu pun berkonsultasi dengan dokter. Jadi kebutuhan sesuai nggak ini begitu ya? Iya. Dari yang dilakukan oleh outreach teman-teman kedokteran itu, kesehatan itu, kita coba tanya. Lah rata-rata mereka itu kan, ya mohon maaf, di bawah standar kemampuan. Nah, dari sehingga apa? Mempengaruhi tumbuh kembang tadi, Mbak Eli. Lah kita sebagai seorang wakil rakyat, ya kan kasihan lihat seperti itu. Ya kan, maka dari itu kita ajarkan agar apa? Masyarakat lebih aware. Budaya kita kan budaya egaliter, budaya humble. Jangan sampai budaya-budaya seperti itu, corak seperti itu hilang dari kota Surabaya. Jadi unsur kita bangun sense of crisisnya kita, kepekaan sosial kita lebih kita bangun lagi, sehingga masyarakat itu bisa ketata dengan baik. Tidak selalu sih memang kalau begini Pak Goni, artinya ketika ada temuan seperti ini berarti program yang sudah berlangsung selama ini dikatakan gagal, kan tidak demikian. Tetapi bentuk evaluasi apa Pak yang harusnya dilakukan? Artinya berarti ada temuan yang seperti ini dan tidak menutup kemungkinan di luar dapil Pak Goni pun juga kita masih akan temukan, begitu kan Pak? Ya betul, makanya kan saya bilang kepada termasuk DPD BKP. Jadi kan termasuk Berabdinsos, termasuk lurah bagian setempat. Jadi kita masih dalam artian, ayo mari kita bergotong royong. Satu, apalagi di wilayah tempat saya pesisiran itu, nelayan yang kadang pasang surut keekonomiannya. Ketika dia pasang, karena manajemen hidupnya tidak ketata dengan baik, bahwasanya muncul antara iri dengan tetangga yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Jor-joran. Saya harus punya ini, saya punya ini. Tapi ketika surut, kita nggak punya apa-apa, begaden, laku semua. Solusinya. Kan kacau ini. Ya, manajemen hidup itu penting untuk diajarkan kepada mereka. Dan rata-rata SDM-nya pun di bawah standar. Nah dari sini, apa yang harus dilakukan? Ya ayo kita duduk bersama.
Sehingga disiapkanlah ruang-ruang advokasi seperti itu. Dan terus solusinya seperti apa, keluarnya seperti apa. Makanya kemarin ketika dana stunting itu, jadi saya kumpulkan, saya suruh pantau setiap bulannya. Oke. Progresnya akan seperti apa? Ya, progresnya seperti apa. Kalau dari segi pendidikan, Pak, adakah temuan baru di Dapil Bapak atau beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan di sana, Pak? Ya, sementara ini kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah sementara ini. Ya, karena kesiapan cuman saya ingatkan kepada Dinas Pendidikan, ini kan mau menghadapi SPNB. Betul, nih. karena ini sudah mau Ya, bulan-bulannya bulan-bulannya sekolah begitu ya. Nah, terus apa? Jangan sampai karena mendaftarnya kan melalui online. Betul. Jadi jangan sampai bandwidth-nya ngadat tuh. Berarti softwarenya itu diakses ribuan orang terus ngadat itu kan jadi masalah juga. Makanya saya bilang, tolong pastikan itu dengan benar. Kalau memang ada bermasalah dengan apa itu penganggarannya, coba kita diskusikan lebih lanjut. Paling tidak ini adalah bentuk pemerintah kota memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Reses itu lebih transfer informasi kah atau mendengarkan, Pak, sebenarnya? Ya kan, ini namanya serap aspirasi. Oke. Mendengarkan berarti? Iya, lebih serap. Makanya saya lebih tahu. Kayak itu. Apa yang mereka butuhkan begitu ya? Saya kalau mau reses itu mapping dulu saya. Di mapping dulu, ternyata seperti apa, ini. Sehingga ketika datang sudah solusi. Oke, jadi tidak sebatas menampung ya, Iya, sudah solusi yang ditawarkan. Nah, ini yang berbeda, ini bedanya begitu kan. Nanti kita akan coba lanjut kembali karena masih ada satu segmen lagi dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami hingga segmen yang terakhir ini. Tentunya di segmen terakhir ini kita akan coba kembali pada tema besar kita. Ada beberapa poin tentunya yang bisa kita garis bawahi. Baik itu mungkin pesan yang disampaikan beliau untuk pemerintah Kota Surabaya dan juga untuk seluruh warga di Kota Surabaya. Berkaitan dengan tema closing program, Pak Goni, silakan. Ya, jadi berkenaan dengan
hal ini kita berharap kepada warga Kota Surabaya untuk tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua, karena sebuah kesempurnaan itu niscaya tidak akan bisa dilakukan sendirian, kan sebuah kesempurnaan dilakukan bersama-sama. Jadi maka dari itu kita berharap dalam nanti menghadapi SPMB jangan terlalu risau. Jadi terkait dengan pendidikan ini semua didata dengan baik, dan sebenarnya kan tidak masuk semua ke negeri. Di sekolah-sekolah swasta pun juga ada yang banyak lebih baik dan juga ada yang gratis juga. Jadi itu kita betul-betul perhatikan sebagai warga kota yang baik. Kami sebagai wakil rakyat ingin memberikan sebuah pelayanan yang lebih baik, sehingga antara eksekutif dan legislatif ini bisa memberikan sebuah nilai yang luar biasa, termasuk dalam konteks kebijakan APBD-nya untuk kepentingan warga Kota Surabaya. Dan kita berharap kepada warga kota, tolong jaga kesehatan, karena kesehatan itu merupakan hal yang paling utama. Karena kalau kita tidak sehat, ya kita tidak bisa melakukan apapun, aktivitas apapun, sehingga juga mempengaruhi hal-hal yang lain. Dan itu sungguh merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai bentuk syukurnya adalah menjaga kesehatan itu sendiri. Baik, terima kasih sekali untuk apa yang sudah disampaikan. Semoga apa yang kita perbincangkan di hari ini Pak Goni bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Bareskrim Polri berhasil menggagal 6 partai oposisi Korea. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel, sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan. Bersama ahli dan pakar terpercaya, membahas semua isu hangat. Ini bagaimana pengaruh Indonesia kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV. Resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.